Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bangun pagi dan kami sebentar lagi akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini saya akan berikan judul Ketidaksetiaan Mendatangkan Hukuman. Terambil dari Yehezkiel 17, namun saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membacakan dari ayat 18 sampai dengan ayat ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Kemudian saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja 25 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkan. Saudara, ketika kita berbisnis ataupun berjual beli sesuatu, maka kita itu membutuhkan yang namanya perjanjian. Perjanjian itu sendiri kalau di zaman modern ini biasa diikat di atas kertas hitam di atas putih, lalu kemudian ada meterai yang mengikat perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka pihak yang melanggar itu pastilah akan dikenakan hukuman. Karena tentu saja pihak yang melanggar perjanjian itu akan mendatangkan kerugian bagi pihak yang satunya lagi. Demikian juga halnya kalau kita melihat di dalam pernikahan, itu pun juga ada perjanjian. Perjanjian untuk saling mengasihi, perjanjian untuk saling mencintai apapun keadaan pasangan kita. Dan perjanjian itu mengikat kita, baik secara duniawi, di mana kita itu harus menandatangani akte nikah dan sebagainya, ataupun secara rohani, di mana Tuhan yang menjadi saksi di antara kedua belah pasangan yang sama-sama mengikat perjanjian pernikahan. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita melihat umat Allah di perjanjian lama, mereka pun juga sesungguhnya terikat perjanjian dengan Allah. Kalau misalnya kita melihat dari Abraham, Allah menjanjikan bahwa keturunan Abraham nanti akan menjadi berkat. Lalu kemudian kalau misalnya kita melihat di zaman Musa, ketika keturunan Abraham itu menjadi semakin banyak dan mereka ditawan di Mesir, maka Tuhan membebaskan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka di Gunung Sinai. Perjanjiannya sederhana. Allah itu menjadi raja mereka dan mereka itu akan mendapatkan berkat dari Allah, asalkan mereka tidak berubah setia. Perjanjian itu pun juga turun-temurun sampai ke keturunan Daud. Nah, makanya kita melihat di Yehezkiel 17, kita sampai kepada pembahasan di raja terakhir di Yehuda. Di sini yang saya maksudkan adalah
Raja Yehuda sebelum kerajaan Yehuda itu dihancurkan. Namun mungkin kita penasaran, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Raja Zedekia ini sehingga kerajaan Yehuda itu kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Kalau misalnya kita melihat di 2 Tawarikh 36 ayat 14 sampai dengan yang 16, di sini dikatakan demikian. Ini semua dilakukan oleh Raja Yehuda yang terakhir, yaitu Zedekia, dan juga diikuti oleh semua rakyatnya. Mulai dari ayat 14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Memang kalau misalnya kita mengikuti sejarah kerajaan Israel yang terpecah belah menjadi dua, memang raja-raja, baik itu Raja Israel Utara ataupun Israel Selatan, mereka itu bukan hanya menyembah dewa-dewa asing, tetapi mereka itu juga melakukan pengorbanan manusia. Mereka itu mengorbankan manusia kepada dewa-dewa asing untuk mendapatkan berkat daripada dewa-dewa asing tersebut. Padahal kalau misalnya kita tahu sama-sama dewa-dewa asing itu, berhala-berhala tersebut itu hanya sekedar berhala saja, tidak memiliki kekuatan apa-apa dan juga tidak eksis. 2 Tawarikh 36 ayat 15 di sini dengan jelas dikatakan, karena Tuhan sayang kepada umatnya, Tuhan berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya agar mereka itu kembali bertobat. Yehezkiel 17 ayat yang ke-18. Di sana kita yang sudah baca di awal tadi, di sana dikatakan bahwa Raja Zedekia itu memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Saudara, kalau misalnya kita tahu di perjanjian lama tugas nabi itu adalah membawa pesan dari Allah kepada umat. Lalu kalau misalnya kita tahu sama-sama tugasnya imam itu adalah berdoa syafaat mewakili umat Allah dan menyampaikan doa itu kepada Tuhan. Nah, lantas tugasnya raja apa? Raja itu tugasnya menjadi teladan kehidupan supaya dilihat oleh umat Allah. Kalau rajanya jahat, maka seluruh umat Allah itu mengikuti kelakuan daripada raja tersebut. Ketika Raja Zedekia itu melanggar perjanjian Allah, maka Raja Zedekia itu sebenarnya bukan hanya melanggar, tetapi juga menghina Allah. Kalau saja misalnya kita melihat di dalam perjanjian pernikahan, salah satu pasangan kedapatan selingkuh, maka memang sudah dapat dipastikan akan sulit sekali bagi pasangan tersebut untuk memaafkan pasangan yang ketahuan selingkuh. Tetapi perjanjian ini bukan perjanjian antar manusia, ini adalah perjanjian dengan Allah. Dan juga perjanjian ini memang berat sebelah, di mana Allah itu yang memberkati umatnya. Saudara, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa sesungguhnya kalau kita yang mengaku sebagai orang Kristen masih sering melakukan tindakan-tindakan sinkretisme, yaitu menyembah berhala-berhala yang lain. Diam-diam misalnya kita ingin usaha kita itu menjadi sukses, lalu kita pergi ke dukun misalnya, atau pergi sembahyang ke kuil-kuil yang lain dan sebagainya. Saudara, jangan pikir kalau Tuhan itu tidak marah, saudara. Ingat saudara, berhala itu selalu meminta yang namanya darah. Meminta darah supaya dalam tanda kutip memberkati kita. Yang kalau misalnya kita tahu pun berkatnya itu pun juga akan segera lenyap.
Tetapi kalau Tuhan justru Dia yang memberikan darahnya supaya kita itu bisa kembali dekat dengan Allah. Tuhan Yesus rela disalib agar kita semua terlepas daripada hutang dosa kita. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita semua pada hari ini, janganlah berubah setia dari Tuhan. Sesulit apapun kondisi kehidupan Anda, saya juga tidak tahu apakah Anda mengalami kesulitan di dalam finansial, hubungan rumah tangga, kesehatan, tetapi jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan, apalagi sampai terbuai atau tergiur dengan tawaran-tawaran dari berhala-berhala yang lain. Kalau kita bersabar dan setia, Tuhan akan membukakan jalan agar kita dapat keluar dari permasalahan kita dan bahkan Tuhan akan memberkati kita. Tapi kalau kita berubah setia daripada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan menghukum kita. Kiranya kita boleh dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh sama-sama belajar agar kami boleh terus setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong kami, agar kami boleh menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sampai di sisa umur kehidupan kami boleh terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.